harusnya 47 lah. Kayak gitu. Terlalu tinggi kan? Iya, iya. Gitu. Wajar awas. Gitu. Udah tadi sob. Sudah. Aman Pak. Ke sini Pak. Bang Fahri, mungkin poin-poin penting apa saja yang diangkat dalam diskusi hari ini? Yang pertama adalah saya usulkan nanti pemerintah dan DPR segera menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur tentang transisi kekuasaan atau transisi kepresidenan, sama seperti di Amerika Serikat. Kalau di Amerika itu kan proses transisi itu kan telah diatur sedemikian rupa sehingga transisi menjadi sesuatu yang sangat bagus demi untuk kepentingan stabilitas politik. Nah, di Indonesia ini kan kita tidak mau transisi itu sama seperti zaman Bung Karno ke Pak Harto, Pak Harto ke Habibie, Habibie ke Megawati, Gus Dur dan seterusnya. Karena kita dalam pengalaman ketatanegaraan kita kan transisi itu selamanya tidak menciptakan keadaan yang baik gitu loh. Nah itu yang kita tidak mau. Nah kedepannya ini sambil menunggu misalnya satu ketika undang-undangnya ada, kami berpendapat bahwa memang harus ada sosok atau ada orang yang mengerti yang bisa memanage transisi itu bisa berjalan secara baik dan benar. Makanya saya katakan tadi kalau di Republik ini kan yang punya pengalaman untuk mengatur transisi kekuasaan itu cuma Pak Yusril, Profesor Yusril lah yang punya pengalaman dan pengetahuan yang mengatur tentang transisi itu. Kalau bukan Pak Yusril di zaman Pak Harto itu saya kira sejarah mungkin tidak seperti ini hari ini. Nah kedepannya untuk 2024 kita tidak mau juga misalnya satu ketika mantan presiden itu dipermalukan, mantan presiden itu diseret-seret ke pengadilan gitu kan. Kita juga tidak mau dipersoalkan. Nah, kita juga tidak mau satu ketika mantan presiden itu dipersoalkan status hukumnya dan seterusnya. Walaupun itu hal yang sangat prinsip, tapi saya kira itu bisa diatasi dengan kebijaksanaan dari orang-orang atau penyelenggara negara yang mengerti tentang bagaimana mengurus negara gitu. Saya kira itu jadi intisari daripada perdebatan kita dan pembicaraan kita tadi seperti itu. Artinya Bang Fahri untuk transisi di tahun 2024 ini apakah Bang Fahri melihat ada potensi ketidaklancaran gitu dalam Potensinya sangat tinggi sepanjang menyangkut dengan stabilitas politik. Ya kan kami tidak mau atau kami berpendapat bahwa jangan lagi hukum dijadikan alat pembalasan atau alat untuk bagaimana sama seperti Donald Trump yang hadapi sekarang di Amerika Serikat. Nah, saya membayangkan idealnya di Indonesia tidak seperti itulah. Ya, jadi memang ada dua gagasan yang kita kemukakan. Jangka panjang kita harus punya undang-undang yang khusus mengatur tentang transisi. Yang kedua, jangka pendek karena 2024 tinggal 1 tahun, harus kita pikirkan orang-orang yang sangat punya kapasitas gitu ya, yang mengerti tentang bagaimana mengurus negara. Kami berpendapat bahwa kalau di Republik ini cuma Pak Yusril ya, sosok yang mengerti tentang itu, karena punya pengalaman mengurus bagaimana transisi kekuasaan dari Soeharto dan seterusnya. Seperti itu. Artinya calon presiden dan juga cawapres yang terpilih 2024 ini juga mempengaruhi proses transisi ini ya? Iya. Berjalan lancar atau tidak? Iya, proses transisi itu menjadi sesuatu yang sangat krusial gitu ya. Karena ini berkaitan dengan resourcing nasional, berkaitan dengan resourcing kebangsaan kita, sehingga kita ingin pastikan semua itu bisa berjalan dengan stabil, negara bisa berkesinambungan pembangunannya gitu kan, dan saling menjewer, saling menghajar itu sesuatu yang sangat sangat destruktif gitu loh, terutama untuk kepentingan konsolidasi demokrasi. Kita mau transisi itu menjamin keberlangsungan pembangunan dan konsolidasi demokrasinya itu tidak terputus.